Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Shalom. Saya ingin kita lebih bersuka cita lagi. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita bersyukur buat kasih Tuhan kepada kita. Untuk pada saat ini kita anak-anak Tuhan bisa kembali hadir di rumahnya dengan satu tujuan kita, hanya datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita akan segera kita mulai. Dan sebelumnya mari kita menenangkan hati dan pemikiran kita. Mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita dalam tangan Tuhan, sehingga ibadah ini betul-betul menjadi kemuliaan nama Tuhan dan hormat bagi Dia. Mari kita bersaat teduh sejenak.
kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya yang kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai di hadapannya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sorak,
ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengaku dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan kepadanya. Ucapan, pikiran, dan perbuatan kita banyak yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari dengan sungguh datang ke hadapan-Nya memohon ampun. Tuhan mengasihi kita. Dia menunggu kita untuk datang kembali kepada-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami. anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. 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 Jemaat, disilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang,
pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau dan turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Pemberian yang terbaik ketika kita memberikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kita tetap memuji Tuhan, Allah sumber kuatku. Tiada yang ku
Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan persepuluhan sekaligus juga persembahan ucapan syukur lainnya di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada kita dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita rasakan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur kita lainnya. Kami menanti pujian ini dengan penuh sukacita. Sukacitaku mengalir dalammu. Aku sukacitaku melimpah dalammu. Ku menang dan bersenang. Jiwaku disertakan sama sukacitaku Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dalam kesempatan ini kami boleh bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terlebih pada bulan ini Tuhan, umat-Mu boleh mengumpulkan persembahan persepuluhan serta persembahan ucapan syukur lainnya yang mana oleh karena berkat-berkat Tuhan yang telah mereka terima dan nikmati dalam satu bulan ini, mereka dapat memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan di surga. Inilah wujud persembahan ucapan syukur jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kiranya segala persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga sekaligus menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir pada saat ini, yang telah memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan seluruh hati. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Kiranya kami dapat mengerti
memahami, mengimani, serta dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hendaklah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki akan perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih penyertaan Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita harus beribadah di rumah masing-masing, akan tetapi saya yakin dan percaya sukacita kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa selalu mengalir dari hari ke hari. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik. Dari Injil Markus ini, tema yang terangkat dari sini adalah gaya hidup menghamba. Gaya hidup menghamba. Berbicara tentang gaya hidup, setiap orang sekarang punya gaya hidup masing-masing. Dulu, orang kalau mau kemana-mana tidak pernah bawa handphone. Tetapi gaya hidup di zaman sekarang, ketika kita bepergian, ketika kita mau kemana pun juga ke tempat tujuan kita, tidak afdol namanya, tidak lengkap bila kita tidak memiliki handphone. Yang minimal itu adalah smartphone Android. Itulah berbicara tentang gaya hidup. Nah, terkadang Bapak Ibu dan saudara-saudari, gaya hidup ini seringkali oleh karena perkembangan zaman, gaya hidup menuntut kita untuk semakin menuhankan diri kita dibanding menuhankan Tuhan. Nah, pertama-tama kita harus mengerti apa itu konsep hamba. Apa itu arti hamba? Dalam Perjanjian Baru, hamba itu berasal dari bahasa Yunani yaitu doulos, itu budak. Budak itu dalam pengertian orang Israel kuno, bahkan orang Yunani kuno, itu adalah dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Budak itu hanya mampu melaksanakan segala sesuatu apa yang dimaui, apa yang dikehendaki oleh tuannya. Bahkan nyawanya sekalipun
bukan dia yang berhak. Dalam konteks itu, Yesus mau menempatkan bahwa dia memberi teladan kepada kita sebagai seorang hamba, dan tentunya kita selaku umatnya, kita harus menaati konsep tersebut, mengaminkannya dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan, bahwa kita bukanlah Tuhan atas diri kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tentunya kita bertanya-tanya, lalu bagaimanakah gaya hidup yang menghamba itu? Seperti apakah konsep gaya hidup yang menghamba itu di zaman sekarang ini? Di mana orang sekarang ketika dia memiliki sesuatu power, memiliki sesuatu jabatan, maka dia berlaku semena-mena terhadap sesamanya. Apakah itu bagian daripada konsep hamba? Apakah itu bagian daripada gaya hidup yang menghamba? Saya tidak, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, dalam firman Tuhan ini, saya akan memaparkan kepada kita 2 poin penting. Bagaimanakah gaya hidup yang menghamba menurut Injil Markus ini? Yang pertama, tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam Injil Markus ini, terkhusus pada perikop yang kita baca, berkisah tentang murid-murid Yesus pada suatu waktu ketika mereka berbincang-bincang kepada Yesus. Lalu 2 orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, dalam Injil Markus dikatakan bahwa ibu mereka yang berkata kepada Yesus. Tapi di sini dikatakan bahwasanya Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus tersebut, mereka menyampaikan sebuah permintaan kepada Yesus, bahwa ketika dia sampai pada kemuliaannya kelak, maka mereka meminta kedudukan berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu di situ Yesus mengatakan kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa kata mereka di situ? Ketika Yesus bertanya, dapatkah kamu meminum cawan dan baptisan yang akan kuminum? Mereka dengan bangganya dan dengan sempurnanya mengatakan, kami dapat. Seakan-akan mereka telah melampaui sesamanya para rasul yang ke-10 lainnya. Dan kita bertanya, apa sebenarnya yang melatar belakang mereka? Walaupun murid-murid Yesus, kedua-dua rasul, adalah orang yang senantiasa berada di sekitar itu, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami apa makna daripada mereka. Dalam konsep mereka masih terbayang-bayang bagaimanakah kerajaan yang digambarkan oleh Yesus itu seperti yang mereka bayangkan, artinya kerajaan dunia. Bahkan jikalau itu kerajaan di dunia akhirat kelak, mereka masih membayangkan hal yang sedemikian, maka mereka dapat kata Yesus kepada mereka, dapatkah kalian meminum cawan dan baptisan? Itu perlembagaan daripada cawan dan baptisan adalah perlembagaan daripada penderitaan yang akan diperhadapkan kepada Yesus pada saat menjelang kematian. Lalu mereka dengan sembarangan mengatakan bahwa kami dapat. Nah itulah yang terjadi sehingga Yesus mengatakan kepada mereka, memang sebagai rasul, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka akan menerima dan meminum cawan dan menerima baptisan. Itu terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana nantinya diceritakan perjalanan setiap para rasul ini, baik yang ada dalam Alkitab ini maupun yang ada dalam sejarah-sejarah Kristenan, berkisah tentang bagaimana mereka menjadi martir hanya untuk menyampaikan kebenaran firman. Tetapi yang mau disampaikan Yesus di sini adalah hak untuk memberikan kedudukan itu bukan bagi Yesus, bukan karena dia tidak berhak, tetapi itu telah disediakan bagi orang-orang, bagi siapa itu telah disediakan. Artinya adalah kerjakanlah sesuatu yang kamu kerjakan sebagai hamba. Persoalan apapun hasilnya nantinya, biarlah sang Tuhanmu yang akan menilainya. Nah inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan. Setiap orang pada zaman ini, mungkin ini masa-masa selain masa-masa pandemi COVID-19, juga mendekati masa-masa pilkada. Setiap orang melaksanakan segala sesuatu kegiatan sosial
seringkali didasari dengan motif-motif untuk meraih kepentingan pribadi. Baik itu dari para paslon, begitu juga para TS, begitu juga orang-orang yang di sekitar mereka. Dan bahkan kita juga dalam persidangan. Seringkali kita dalam tujuan kita seringkali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Kita seringkali melaksanakan seolah-olah mengasihi orang lain. Tetapi sebenarnya motif tersembunyi daripada itu adalah untuk kepentingan pribadi. Ada banyak contoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin kita bisa melihat dalam kehidupan nyata kita. Tetapi saya berikan sebuah contoh yang baik bagi kita Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul pasal 14, di situ diceritakan ketika Paulus dan Barnabas dalam suatu waktu mereka berkunjung ke kota Listra, ada seorang yang mengutus. Dan Paulus menyebutkan seorang yang mengutus tersebut. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Listra pada saat itu, mereka memuja dia, mereka memberikan penghormatan kepada dia, mereka mengira dia, menganggap dia sebagai seorang dewa yang hadir di tengah manusia. Sampai-sampai di situ diceritakan bahwa apabila kalau kita membaca di Kisah Rasul 14 itu, mereka membawa karangan bunga, mereka membawa lembu-lembu mereka membawa persembahan untuk memuja karena mereka menganggap dia dewa. Lalu apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas itu? Mereka mengoyakkan pakaian mereka. Mereka menyatakan bahwa sesungguhnya keberadaan mereka di situ adalah oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan mereka bisa berbuat tersebut, dan juga dalam tujuan utama mereka dalam rangka. Nah, itulah yang seringkali salah kita paham. Memang manusia ini sejak dijatuhkan manusia dalam dosa, gambar dan rupa Allah, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi oleh karena begitu besarnya kasih Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus kita dari segala dosa. Maka kita lagi tidak menjadi budak daripada dosa, melainkan menjadi hamba Kristus. Sudahkah Anda menjadi hamba Kristus dalam pekerjaan Anda? Sudahkah kita menjadi hamba Kristus dalam keluarga kita? Sudahkah kita sebagai anak-anak menjadi hamba Kristus kepada orang tua kita, begitu juga sebaliknya? Tentu saja kita dan Tuhan yang tahu jawabannya. Akan tetapi saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa hidup ini seringkali mengajak kita untuk menikmati kedudukan atau jabatan. Dan itulah tujuan-tujuan daripada manusia. Manusia-manusia di zaman modern ini seringkali bekerja, seringkali melakukan segala sesuatu, seringkali bersosial pada orang lain, hanya demi kepentingan pribadi mereka. Dalam bahasa kerennya mungkin mereka menghabiskan yang 5 juta hanya untuk yang 100 juta. Artinya ada motif kepentingan pribadi di balik itu dalam melaksanakan hal-hal kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, sebagai hamba-hamba Kristus, gaya hidup kita adalah tidak untuk mengutamakan kepentingan pribadi kita, dan juga bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi di atas itu semua kepentingan sang mempunyai kita. Siapa yang mempunyai kita? Siapa yang telah menebus kita? Yang lain dan bukan tidak, Dia adalah Tuhan kita Yesus. Sebab itu dalam Lukas pasal 17 ayat 10 dikatakan begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan, bukan oleh karena kamu, tetapi oleh karena Sang Tuhan kita, Tuhan kita yang telah menebus kita. Kita adalah hamba-hambanya. Lebih daripada itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimanakah gaya hidup yang menghamba menurut Injil Matius ini? Yang kedua, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu terdapat dalam ayat 42 sampai 45. Lalu sesudah Yesus mengatakan kepada para murid,
bahwasanya mengenai kedudukan itu adalah telah disediakan, bahwa dia sendiri dalam wujud manusia yang tidak berhak untuk memberikan Tuhan adalah Sang Allah. Dalam ayat 41 mereka dijelaskan ke 10 murid yang lainnya, mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi di situ Yesus dengan bijak mengajak mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Apa yang dikatakan Yesus di situ dalam ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini mengarahkan manusia untuk pendidikan. Kita minimal dalam hidup kita, dalam kepribadian kita menjadi pembimbing dalam hidup. Sebagai seorang ayah menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga. Sebagai seorang abang menjadi pemimpin bagi adik. Sebagai kepala daerah menjadi pemimpin kepada daerahnya. Begitu juga dengan pemimpin. Tapi apa yang mau disampaikan Yesus di sini, bahwa sama halnya pada saat itu Kekaisaran Romawi, apa yang diperintahkan Kaisar ada 2 pasal. Kaisar tidak pernah bersalah. Pasal kedua, ketika Kaisar bersalah, maka kembali kepada pasal pertama. Seringkali kita lihat dalam acara-acara kegiatan-kegiatan hubungan senior dan junior di masa-masa mahasiswa. Itu seringkali didahulukan. Nah, tetapi di sini yang mau dikatakan Yesus bukan begitu bagi kamu, bukan begitu demikian yang harus kamu perbuat. Bahwa siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Agak unik memang Bapak Ibu Saudara. Dan dari sudut logika kita sebagai manusia, sebenarnya ini kurang masuk akal. Tetapi yang mau kita petik di sini adalah ini berbicara soal keteladanan. Ini berbicara soal keteladanan. Bagaimana dia memimpin sebuah keluarga, bagaimana dia memimpin sebuah daerah, bagaimana dia memimpin sebuah organisasi. Bahwa dalam hidupnya pun dia tidak bisa memimpin kepribadiannya seturut dengan apa yang dipercayai. Kita selaku umat Kristen, apabila kita tidak memimpin, tidak dapat memimpin kepribadian kita untuk menghindari segala jenis dosa dan untuk memberikan diri kita sebagai pelayan Tuhan dalam kegiatan kita, dalam pekerjaan kita, maka sia-sia semua. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah barang siapa yang menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Nah, kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadi seorang pelayan dengan kasih sama kita? Terlepas dari seberapa besarnya jabatan kita itu menurut ukuran dunia, terlepas dari seberapa banyaknya harta kita itu menurut ukuran dunia, tetapi sungguhkan kita sudah mengimplementasikan ini dalam kehidupan kita. Sungguhkan kita sudah menjadi pelayan Tuhan, pelayan yang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi hidup orang sekarang ini. Saya beberapa hari berpikir-pikir apa sebenarnya menjadi tempat gaya hidup kita. Orang-orang di masa sekarang ini adalah orang-orang yang suka memerintah. Kenapa saya katakan begitu? Karena handphone Android ini, segala sesuatu apa yang kita pencet, segala sesuatu apa yang kita scroll, segala sesuatu apa yang kita cari tahu, dia akan menjawab kita. Kelakuan tersebut barangkali secara tidak sadar tersimpan dalam benak kita, maka kita menjadi, kalau tidak ada pengontrolan dan pengendalian diri, kita akan menjadi musuh manusia seperti yang dikatakan oleh setan, memerintah dengan tangan besi, mengajak orang lain, memimpin orang lain dengan cara-cara yang kasar. Tapi saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Dia telah memberikan hidup, dia memberikan dirinya menjadi tebusan yang berharga bagi setiap dosa-dosa kita. Masih ingatkah kita dalam Yohanes pasal 13? Di situ diceritakan pada saat perjamuan terakhir, ketika Yesus Kristus memberikan contoh untuk membasuh kaki para murid-murid. Lalu dia mengatakan di situ bahwasanya ini adalah sebuah teladan bagi mereka, supaya mereka juga dapat berbuat sedemikian rupa kepada sesamanya nanti.
Dan dia menyatakan bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari Tuhan. Ingat, seberapa besar jabatan kita, seberapa besarnya cakupan kepemimpinan kita, seberapa besarnya pengaruh kita, kita tidaklah lebih daripada hamba dari Tuhan kita, yaitu Yesus. Sadarilah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dan maknanya itu dalam hidup. Hendaklah kita menjadi teladan dalam hidup kita, sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dalam perkataan kita menjadi teladan. Dalam perbuatan kita menjadi teladan. Dalam kesetiaan kita menjadi teladan. Dan terutama dalam kesucian. Hendaknya itu menjadi dasar bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang didasari oleh kesadaran bahwa hidup kita adalah oleh karena Kristus, maka kita adalah hamba-hamba Kristus di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Markus pasal 10 ayat 45. Mari kita bersama-sama membacakannya. 3, 2, ya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat dan bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Allah. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Allah. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih penyertaan Tuhan kami boleh bersekutu meskipun di tengah-tengah pandemi mengharuskan kami ibadah di tempat masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya seluruh persembahan pujian kami, persembahan persekutuan dan ucapan syukur yang kami hantarkan di hadapan Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang harus dan berkenan, dan juga menjadi saluran berkat bagi setiap umat Tuhan yang telah ada. Begitu juga dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Bagaimanakah kami hidup sebagai seorang hamba Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh perbedaan dan penuh pertentangan ini. Tapi kami yakin dan percaya, oleh karena tuntunan Roh Kudus, Tuhan yang senantiasa mengajari kami, menuntun kami, agar kami dapat memahami bahwa hidup kami adalah semata-mata kepunyaan-Mu, maka kami bertindak oleh karena kehendak Sang Punya kami, yaitu Tuhan kami.
Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan, dan kami juga senantiasa menikmati sukacita berkat dari Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati mulai dari orang dewasa bahkan sampai anak kecil. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala yang mereka cita-citakan yang seluruh kehendak Tuhan. Dan tuntunlah mereka menjadi manusia-manusia yang melayani di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah sesama di mana mereka berada. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Bagi saudara-saudari kami yang telah dinyatakan positif COVID-19, kami memohon kiranya Tuhan yang boleh memberikan berkat kesembuhan kepada mereka, dan bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang bekerja di bidang pemerintahan dan terutama di bidang medis, hendaklah mereka menjadi pelayan yang sejati, pelayan yang taat akan Kristus, yang seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka juga dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkatilah mereka Tuhan, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya terlebih dari wabah COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, perjalanan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Masa-masa yang akan datang bagaikan misteri bagi kami, tetapi kami yakin dan percaya oleh karena penyertaan kami akan selalu berjalan. Oleh karena tuntunan Tuhan, kami akan selalu bersukacita, baik dalam suka dan duka. Itu tak lain dan tidak oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah seluruh doa dari permohonan kami pada saat ini. Jikalau ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami, jangan hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh mengampuni setiap kami dan melayakkan kami sehingga tidak menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.